Pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari sejarah wajib dengan judul Tokoh Nasional dan Daerah dalam memperjuangkan keutuhan negara dan bangsa pada masa 1945 sampai 1965. Yang pertama yaitu tokoh nasional ya. Tokoh nasional yaitu satu, Soekarno atau dipanggil ya dengan sebutan Bung Karno sebagai tokoh yang sangat penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga adalah pejuang negarawan dan juga presiden pertama di Indonesia. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 21 Juni 1901 itu ya. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebut Pancasila. Dia terpilih menjadi ketua PPKI, Penyusunan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menghendaki pelaksanaan proklamasi kemerdekaan sesuai dengan kesepakatan rapat PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didasari pertimbangan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah dengan pihak Jepang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana kaum pemuda menginginkan kemerdekaan Indonesia dilakukan lebih cepat ya, bukan atas kesepakatan dengan PPKI. Bung Karno dan Hatta dibawa oleh pemuda Indonesia ke Rengas Dengklok itu ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Adapun peran Bung Karno, yang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan gagasan tentang dasar negara Pancasila. Baru yang kedua, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana ya. Baru yang ketiga, Bung Karno bersama Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang keempat, peran Bung Karno adalah tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno meninggal dunia ya, dan disemayamkan di Wisma Yoso Jakarta itu ya, di Blitar. Inilah riwayat daripada Soekarno sebagai pahlawan nasional. Sekarang kita sambung yang kedua, yaitu Muhammad Hatta. Yang kedua, Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta dipanggil dengan Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi ya pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau adalah pejuang negarawan sama dengan Soekarno dan wakil presiden pertama ya. Adapun peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, si Bung Karno dan Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida ya. Baru yang kedua, Bung Karno bersama Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Baru yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno membicarakan teks proklamasi ya, membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 21 pada tanggal 15 Agustus ya, dia juga menyampaikan kepada Bung Hatta mengenai tanda kehormatan tertinggi ya Republik Indonesia. Jadi ini diperoleh oleh Hatta itu ya. Baru dia meninggal tanggal 14 Maret 1980
di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya, berusia 77 tahun. Dan Hatta, ya, digelar sebagai pahlawan nasional. Yang ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Raja Yogyakarta. Dia lahir di Yogyakarta 12 April 1912. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 seorang sultan dan seorang gubernur pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Adapun peran Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah yang pertama, pada tahun 1973 sampai 78 dia menjadi wakil presiden, ya, di Indonesia. Baru yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945 ia menyatakan bahwa Yogyakarta berbentuk kerajaan mendukung proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 1 Maret 1949 Sultan membantu TNI terhadap serangan 1 Maret yang menjadikan keraton sebagai tempat persembunyian para TNI. Yang keempat, pada tanggal 13 Juli 1949 dia terpilih sebagai Menteri Koordinator Pertahanan. Kita lanjut sekarang yang keempat, gitu ya. Yang keempat adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman ini mengikuti pendidikan pembela tanah air yang disebut dengan PETA. Dia sebagai pemimpin pasukan TKR, ya, Tentara Keamanan Rakyat, untuk menyerang sekutu. Baru pada tanggal 12 November 1945 dia terpilih menjadi Panglima Besar TKR dan sekaligus jenderal termuda di Indonesia. Tugasnya adalah menyusun organisasi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan memimpin perjuangan bersama Jenderal Urip Sumarjo. Pada tanggal 3 Juni 1947, TKR berubah menjadi Tentara Negara Indonesia. Itu ya. Jadi ini tergolong kepada pahlawan nasional, itu ya. Jadi pahlawan nasional karena memiliki banyak jasa, ya, yang mereka perjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia, baik pun, ya, secara sejarah Indonesia, ya. Jadi Jenderal Sudirman ini wafat tanggal 29 Januari 1950 karena dia mengalami berbagai penyakit, itu ya. Dan dia dianugerahi sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, itu ya, yang dimiliki oleh Panglima Besar Sudirman tadi. Ibu kira ini dulu pembelajaran kita, ya. Untuk pagi ini, di lain hari kita lanjutkan. Baru kamu ringkas ini sampai apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.